Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV dimanapun Anda berada, saya Nyoman Wijaya kembali berada di depan Anda untuk mengantarkan satu acara yang sudah kita lalui bersama minggu yang lalu, Pustaka Dewata. Kali ini saya akan menghadirkan seorang tokoh besar dalam hal penulisan, baik dalam sastra maupun masalah-masalah sosial. Suatu prestasi besar yang diperoleh oleh tokoh yang akan saya hadirkan, yang ada di sebelah saya adalah keberhasilannya menembus KLF. Suatu prestasi yang luar biasa karena amat relatif jarang orang-orang di Indonesia, apalagi di Bali, yang bisa menembus lembaga ini. Itu salah satu faktor yang menjadikan saya tertarik untuk mewawancarai tokoh ini. Dia adalah Profesor Dr. Inyoman Dharmaputra, seorang mantan wartawan tapi masih aktif juga sebagai wartawan, tapi sebagai guru besar terutama di bidang ilmu sastra, namun berkiprah juga di dalam berbagai kegiatan. Selamat siang, Saudara Inyoman Dharmaputra. Selamat siang, Pak Wijaya. Saya senang sekali bisa berbicara dengan Anda untuk satu forum yang betul-betul penting untuk kemajuan intelektual di Bali. Tapi saya ingin lebih jauh sebelum kita membahas buku-buku yang begitu banyak di meja ini, saya ingin mengajak Anda untuk memberikan suatu sedikit pemaparan bagaimana sih proses sehingga Anda bisa menjadi seorang profesor sekarang. Apakah memang itu berasal dari dukungan keluarga atau memang keinginan untuk bangkit menjadi seorang profesor? Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih karena sudah diundang untuk mengisi acara Pustaka Dewata, dan saya senang bisa berpartisipasi di sini. Yang kedua tentang pertanyaan proses menjadi guru besar, karena ditanyakan ya saya akan menjawab. Sebetulnya cita-cita awal saya sejak dulu adalah menjadi guru. Begitu tamat SMP, Sekolah Menengah Pertama di Denpasar, saya langsung melanjutkan ke SPG Negeri Denpasar di Kereneng. SPG Negeri Denpasar, Sekolah Pendidikan Guru. Setelah tamat saya berharap bisa menjadi guru. Mengapa menjadi guru? Karena ketika menjadi murid saya kagum kepada guru, karena guru itu selalu mempunyai ilmu yang disampaikan kepada murid, dan secara fisik saya melihat guru itu selalu tampil tampan dan cantik. Apakah dia betul tampan atau betul cantik bisa diperdebatkan, tetapi mungkin karena kita selalu menatap guru dari pagi sampai kita belajar setengah 12 jam, wajah kita selalu menatap wajah guru. Mungkin karena itu guru selalu tampak tampan, menarik dan cerdas. Jadi setelah tamat di SPG tahun 1980, saya betul-betul menjadi guru. Saya menjadi guru, seharusnya saya menjadi guru matematika, tetapi sekolah tempat saya melamar pekerjaan itu sudah memiliki guru yang cukup. Saya diberikan pekerjaan menjadi guru olahraga. Saya terima saja karena di desa sebetulnya saya aktif juga dalam kegiatan olahraga bola voli, dan ketika di SPG saya aktif dalam bola basket. Jadi saya merasa tidak ada salahnya menjadi guru olahraga. Setelah menjadi guru olahraga, saya melanjutkan kuliah di Fakultas Sastra Universitas Udayana kelas sore. Pagi saya menjadi guru, sore saya kuliah, dan dari kuliah di sana saya bergaul dengan teman-teman seperti Pak Winggi Sancaya, kemudian Darmo Palguno. Mereka itu sudah mulai menulis di surat kabar, puisi atau cerpen. Setelah itu saya ikut-ikut menulis, tetapi karena saya tidak memiliki bakat menulis sastra kreatif, saya mengerjakan pekerjaan menjadi wartawan. Nah, lalu saya menjadi wartawan, kegiatan yang saya lakukan sambil kuliah, dan ternyata kegiatan wartawan ini menyenangkan sekali, memberikan pelajaran saya untuk melakukan penelitian, mencari informasi, kemudian menulis dengan cepat menjadi berita. Ketika menjadi dosen, skill ini sangat menunjang, sehingga saya dengan cepat, dengan gampang dan biasa mencari informasi. Akhirnya karena menjadi dosen bukan berita yang saya tulis tetapi buku-buku. Ya, tapi jangan tersinggung, jangan juga tersenyum, sebab
beberapa orang yang pernah saya wawancarai sering sekali menjawab secara diplomatis dan praktis atas pertanyaan tadi. Mengapa Anda memilih SPG bukan SMA? Iya, karena memang begitu tamat akan mudah mendapat pekerjaan. Anda setuju? Ya, itu faktor penting juga karena saya dari keluarga yang miskin. Ibu bapak saya itu cerai waktu saya kelas 1 SD. Jadi masa depan saya kelihatan waktu itu suram sekali. Maka pekerjaan yang sekolah yang paling baik untuk diambil sehingga mendapat pekerjaan adalah SPG. Iya. Seandainya Anda berasal dari keluarga yang relatif mampu, apakah Anda akan tetap memilih SPG? Mungkin cita-cita saya akan berubah sesuai dengan kondisinya. Mungkin saya bercita-cita jadi dokter, jadi insinyur atau arsitek. Apakah memang sudah punya cita-cita seperti itu ketika lulus SMP? Saya harus terus terang mengatakan bahwa cita-cita kita itu selaku anak-anak kan bisa berubah. Iya. Maksud saya ketika akan ke SMA, mengapa idealis seperti itu? Apa tidak praktisnya yang muncul? Supaya lulus kerja. Praktisnya sebetulnya lebih menonjol. Iya. Tapi ceritanya memang idealisnya begitu. Iya. Praktisnya. Kalau di daftar cita-cita saya seperti juga anak-anak zaman dulu atau zaman sekarang juga cita-citanya banyak sekali. Selain jadi guru, mungkin pernah bercita-cita jadi pilot, jadi polisi dan seterusnya, pokoknya yang seru-seru gitu. Jadi hansip juga tidak kan? Hansip bukan sesuatu yang menarik mungkin waktu itu, gitu. yang menakutkan, jadi tidak perlu menjadi. Iya, saya ingin menstres bagian ketika Anda mulai masuk menjadi seorang wartawan. Apakah memang langsung masuk ke profesi itu atau mulai dari tahap bawah lagi ketika masuk ke media? Ketika pertama saya menjadi wartawan, terus terang saya hanya mampu menulis hal yang pendek-pendek. Misalnya pertandingan bola voli di kampus. Di UNUD waktu itu ada namanya Rektor Cup. Pertandingan sepak bola, pertandingan bola basket, pertandingan teater. Jadi saya hanya mampu meliput hal-hal yang kecil-kecil waktu itu. Proses itu membuat saya akhirnya pelan-pelan bisa diterima menjadi wartawan di sebuah koran di Bali. Waktu itu tahun 80 atau 81 tidak banyak orang yang mengenal bahwa wartawan itu adalah satu profesi atau pekerjaan. Saya juga mungkin belum punya gambaran yang jelas waktu itu, tetapi karena saya senang menulis, akhirnya saya menjadi wartawan dan bekerja terus sambil kuliah. Ketika saya tamat kuliah, saya meneruskan pekerjaan menjadi wartawan. Bahkan setelah saya menjadi dosen pun, saya sampai sekarang sebetulnya masih melakukan pekerjaan wartawan sekali-sekali. Ya, kalau dicari siapa sih yang paling berpengaruh atau berperanan dalam keberhasilan Anda menulis? Apakah guru di SMA, apa wartawan-wartawan di media lembaga yang Anda ikuti, atau di dunia perguruan tinggi Fakultas Sastra? Sebetulnya untuk kegiatan tulis-menulis, saya harus katakan bahwa teman-teman sekuliah yang banyak mempengaruhi. Bukan dosen ya? Bukan dosen. Tetapi dosen saya yaitu Profesor Dr. I. Wayan Wawo, yang waktu itu menjadi ketua jurusan. Tapi belum profesor waktu itu, ingat saya. Ya. Belum profesor ya, tapi katakanlah dia dengan nama lengkapnya, kita sebut Profesor Dr. I. Wayan Wawo, mendorong saya, memberikan saya KTBLC, surat pengantar untuk ke Bali Pos untuk menjadi wartawan di situ. Dan dia mengatakan, saya lihat saudara berbakat, coba datang ke sana, temui Pak ini, mudah-mudahan sudah diterima. Dan saya diterima dan saya senang sekali. Ya, saya ingin tanya, apakah di disertasi Anda ucapkan suatu ucapan terima kasih kepada beliau? Di disertasi juga di buku-buku saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Bawo, dan juga saya pernah menyunting buku yang khusus kami tujukan kepada Prof. Bawo. Jadi judulnya Wibawa Bahasa. Jadi ada kata Bawo di situ, Wibawa Bahasa. Jadi kami teman-teman dosen di Fakultas Sastra mengumpulkan tulisan dan menyiapkan buku, menerbitkan untuk Prof. Bawo sebagai tanda terima kasih. Ya, kalau dicari skala prioritas, setelah Profesor Bawo, siapa kiranya yang berpengaruh pada diri Anda sehingga bisa tampil sebagai seorang penulis, baik selaku wartawan maupun di kemudian sebagai penulis buku, selain Profesor Bawo? Selain Profesor Bawo, saya melihat satu Profesor Bagus misalnya. Dia banyak memberikan inspirasi secara tidak langsung. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa guru besar, teman-teman yang dari luar negeri, misalnya Profesor Dr. Adrian Vickers. Karena ketika saya menempuh program S2, saya menempuhnya di University of Sydney di Australia. Saya bertemu dengan Adrian Vickers, kemudian dengan Profesor Peter Worsley, itu yang menulis Babat Buleleng. Jadi pergaulan dengan guru-guru tersebut memberikan banyak pengaruh pada saya untuk bagaimana menulis.
apa yang ditulis. Ya, karena acara ini juga bertajuk atau bercita-cita ingin memberikan suatu pengaruh yang imperatif dan edukatif. Saya ingin mengajak pemirsa untuk mengejar lebih jauh satu pertanyaan yang kiranya penting, bermanfaat. Bagaimana seorang Profesor Dharma Putra bisa sampai di luar negeri? Bisa dijelaskan bagaimana Anda bisa tiba di sana dan apa tantangan-tantangannya sebelum masuk ke luar negeri? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali dan memang sering sekali ditanyakan kepada saya. Saya sebetulnya belajar di Fakultas Sastra, belajar sastra Indonesia. Lalu saya melanjutkan S2 ke luar negeri. Iya, baiklah, nanti dijawab selanjutnya setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan lagi, Saudara Dharma Putra. Bagaimana Anda bisa sampai keluar negeri? Ya, pertama saya menyatakan bahwa saya belajar di Bali mempelajari sastra Indonesia. Kemudian saya ingin sekali melanjutkan ke S2. Iya. Saya melamar ke Jakarta, saya melamar ke Malaysia, saya melamar ke Australia. Iya. Ternyata yang tembus adalah ke Australia. Iya. Saya mempelajari sastra Indonesia di Australia. Nah, waktu itu banyak orang heran, mengapa Anda belajar sastra Indonesia di Australia? Iya. Bukankah sastra Indonesia itu sebaiknya dipelajari di Indonesia? Sering sekali saya mendapat pertanyaan gitu dan saya harus menjawabnya. Jawabannya adalah, kalau orang Australia saja bisa belajar sastra Indonesia di negerinya, tentu orang lain juga bisa belajar. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, ini yang sebetulnya harus disimak oleh kebanyakan dari kita, bahwa di Australia itu di beberapa perguruan tinggi, misalnya University of Sydney, Monash, University of Queensland, mereka memiliki literatur-literatur untuk teori, kemudian literatur-literatur sastra Indonesia yang relatif cukup lengkap. Bagi saya, selama di Australia itu, jauh lebih gampang mencari buku-buku kumpulan cerpen, kumpulan drama dari tahun 50-an, 60-an di Australia dibandingkan mencarinya di Bali. Kita tahu perpustakaan kita dikelola tetapi tidak baik sekali. Jadi jauh lebih gampang belajar itu di Australia. Yang berikutnya adalah yang menarik perhatian saya ketika saya di Australia adalah justru di Australia lah saya berjumpa dengan tokoh-tokoh Indonesia yang datang dan diundang ke Australia. Misalnya untuk pertama kalinya saya bertemu dengan Gunawan Muhammad, sastrawan, penyair, wartawan di Sydney. Untuk pertama kalinya saya ketemu Nano Riantiarno, pemain drama itu di Sydney ketika mereka undang di situ. Saya menonton pertama kali Rendra Membaca Saja juga di Sydney. Ya, tapi saya mendengar kabar burung, ada faktor lagi keberuntungan ketika Anda keluar negeri. Saya dengar suatu saat Anda pernah bertemu dengan Peter Wosley di suatu tempat. Saya tidak tahu apakah itu cerita burung atau memang realitas dalam kehidupan Anda yang kemudian mengantarkan Anda bisa sampai ke luar negeri. Ya, saya benar bertemu dengan Peter Wosley di Fakultas Sastra Universitas Udayana ketika waktu itu ada seminar dan Peter Wosley duduk di belakang dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Saya mendekati dia dan saya menyapa dalam bahasa Inggris, tetapi di luar dugaan dia menjawabnya dalam bahasa Indonesia. Ya, Peter Wosley itu ahli babat, jadi bahasa Bali pun dia bisa. Akhirnya waktu itu saya menyatakan keinginan saya untuk belajar di tempat dia mengajar di University of Sydney, dan dia mengatakan Anda harus melamar, harus ada beasiswa, dan dia memberikan saya jalan, dan semua saya ikuti termasuk menyiapkan daftar nilai ketika kuliah. Jadi faktor laki itu terletak di situ. Ketika saya bertemu dengan Peter Wosley dan saya memberanikan diri untuk berbicara dengan dia, menyampaikan isi hati. Jadi sekalipun bertemu, jika tidak berani, toh juga tidak berangkat, begitu kesimpulannya. Rasanya benar begitu. Yang kedua juga, kalau toh bertemu, punya keinginan, harus ada usaha. Iya. Peter Wosley waktu itu, tahun 79 atau 84 atau 85, tinggal di Karangasem, di purinya Profesor Dr. Ana Agung Putra Agung. Dan saya pergi ke sana, ke Karangasem, untuk bertemu lagi dengan Wosley untuk menindaklanjuti keinginan saya dan juga menunjukkan bahwa saya serius. Yang terjadi lucu sekali, ketika saya mengendarai mobil pinjaman ke Karangasem,
mobil saya pick up berpapasan dengan bus di Jembatan Une. Iya. Dan di bus itu saya melihat seorang turis, orang barat duduk di depan, dan saya yakin sekali itu Peter Worsley. Tapi karena dari Tukat Une itu Karangasem dekat, dan saya tidak mungkin balik mengejar bus itu, saya terus saja ke Karangasem, meletakkan berkas-berkas yang diperlukan, tulisan saya, kemudian daftar nilai saya di Puri Karangasem, sehingga Peter Worsley ketika kembali akan melihat itu, selain melihat itu dia juga akan berpikir bahwa orang ini serius. Dan saya memang ke Puri tidak bertemu Peter, tapi saya taruh itu. Ya, tadi Anda mengatakan perkenalan pertama dengan bahasa Inggris terbata-bata. Bagaimana Anda bisa yakin dengan kemampuan seperti itu berani melamar ke luar negeri? Berani kuliah maksud saya. Ya, karena dorongan dari Peter Worsley, dan kemudian ternyata yang bersyukur adalah ketika saya melamar beasiswa, tidak langsung lulus, tetapi ada lulus bersyarat. Jadi pelamar akan dikursus lagi bahasa Inggris. Jadi di situ saya belajar bahasa Inggris banyak. Terus terang saja, karena Wijaya terus bertanya dan mengharapkan jawaban yang jujur, saya ingin jujur mengatakan bahwa waktu di SMP Negeri 2, bahasa Inggris saya nilainya 5. Itu merah, di bawah 6, dan mestinya tidak lulus. Tapi karena nilai-nilai lain membantu, bahasa Inggris belum begitu menentukan, saya lulus. Sampai sekarang pun bahasa Inggris saya tidak hebat sekali, walaupun saya sudah bertahun-tahun di Australia. Tapi syukurlah semua itu mampu membuat saya bisa menyelesaikan kuliah, dan juga mampu menulis satu buku yang diterbitkan di Belanda dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana kendalanya dengan bahasa Inggris pas-pasan, kuliah di luar negeri, mendengar, menulis, tentu kan berat sekali. Bagaimana cara Anda keluar dari persoalan itu? Memang berat sekali, tetapi kemampuan kita menulis dalam bahasa Inggris, selain kursus-kursus sebelumnya, juga terlatih dari kebiasaan membaca artikel-artikel yang ada di jurnal. Jadi sekarang saya kalau membaca artikel di jurnal, selain membaca isinya, juga membaca bagaimana mereka menulis. Jadi dari situ saya meniru cara orang menulis dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya kuliah di Sydney Uni, teman-teman sekuliah saya itu kebanyakan bisa berbahasa Indonesia, karena mereka belajar bahasa Indonesia. Saya orang Indonesia ada di situ, jadi mereka banyak membantu saya. Kalau saya menulis, saya minta tolong mereka untuk memeriksa. Begitu juga kalau mereka menulis, saya yang memeriksa. Jadi kita proses belajarnya timbal balik. Iya, untuk listening saya dengar Anda sengaja membeli radio 10 band untuk melatih pendengaran. Benarkah itu? Ya, saya memang senang sekali mendengarkan radio. Mungkin juga bagian dari kebiasaan menjadi wartawan. Radio adalah sumber informasi yang paling cepat. Ketika saya di Bali pun saya senang mendengarkan radio Australia, Seksi Indonesia, dan juga radio BBC. Jadi dari situ kebiasaan mendengar itu terlatih, walaupun tidak ada jaminan bisa berbicara. Tetapi listening adalah hal penting juga untuk membiasakan diri mendengarkan kuliah-kuliah. Jadi betul, sampai ke Australia pun radio itu saya bawa, dan kemanapun saya pergi sampai sekarang, radio kecil itu selalu saya bawa. Kapan Anda merasa pede, percaya diri untuk tampil sebagai pemakalah dalam bahasa Inggris? Sebetulnya jawabannya sampai sekarang pun saya tidak pernah pede, tetapi saya memaksa diri. Berani ya, kalau misal istilah pede itu kurang tepat, berani. Berani sudah mulai ketika saya mengambil S3 di Australia tahun 1998. Selalu ada masalah kalau kita presentasi dalam bahasa Inggris dibandingkan kalau presentasi bahasa Indonesia. Tetapi kalau saya melakukan refleksi sekarang, persoalan sebetulnya lebih pada apakah kita punya pikiran untuk kita sampaikan, apakah kita punya pikiran untuk kita sampaikan secara teratur. Itu yang lebih menentukan daripada skill berbahasa itu sendiri. Jadi sering presentasi saya macet, bukan karena saya kehilangan kata-kata, tetapi karena tidak ada ide di kepala. Mungkin juga teman-teman lain begitu kalau menulis dalam bahasa Inggris, bukan pertama-tama kesulitan menuangkan bahasa Inggris itu yang penting, tetapi ide yang harus dituangkan. Kalau kita balik, kalau memang tidak ada ide, menulis dalam bahasa Indonesia pun tidak akan bisa. Jadi Anda menulis langsung dalam bahasa Inggris atau melalui bahasa Indonesia dulu lalu ditranslate? Kebanyakan saya melalui langsung dalam bahasa Inggris karena mengerjakannya dalam bahasa Indonesia lebih dulu, selain memang 2 kali kerja, sering dalam penerjemahannya itu tidak nyambung. Berpikir dalam bahasa Inggris dengan berpikir dan menulis dalam bahasa Indonesia itu beda jauh. Selama Anda di luar negeri, saya juga sering membaca tulisan atau laporan news
yang Anda laporkan dari situ? Apa sebenarnya Anda memang tetap melangsungkan profesi sebagai seorang jurnalis atau memang itu hanya hobi aja? Mungkin untuk jurnalis bisa dikatakan profesi, kemudian untuk dosen juga profesi, dan dalam hal ini saya ingin mengatakan apakah keliru memiliki dua profesi. Itu justru keistimewaan. Terus itu memang Anda ditugaskan oleh suatu TV atau apa melakukan pelaporan-laporan seperti itu atau gimana? Pertama karena keinginan, kalau sudah senang menulis, begitu melihat apapun tertarik untuk menulis. Dalam satu penerbangan misalnya dari Bali ke Australia, saya membuka koran di pesawat, saya melihat ada laporan tentang Bali, begitu saya mendarat, saya pinjam mesin ketik, ke komputer saya ketik jadi berita, saya kirim ke koran. Senangnya, satu kita bisa berbagi informasi penting untuk masyarakat Bali, yang kedua kan maaf kita bisa dikenal orang, dan dikenal orang itu diam-diam memberikan kebanggaan dan terus mendorong untuk menulis. Sampai sekarang pun saya sering mendapat telepon dari radio-radio di luar negeri untuk diwawancarai secara langsung tentang apa yang terjadi di sini. Seperti halnya misalnya ketika bom Bali, saya banyak sekali menjawab wawancara langsung dari BBC, kemudian dari ABC Australia untuk melaporkan keadaan. Tapi tentu itu ada selera. Ketika kuliah di luar negeri, apakah memang dibenarkan seorang mahasiswa sambil bekerja? Mahasiswa boleh bekerja, tetapi ada batasnya. Waktu kuliah di Sydney dan juga waktu di Queensland atau di Brisbane, saya banyak bekerja, mengajar bahasa, memberikan kursus-kursus, dan sedikit menulis. Menulis tidak memberikan banyak. Saya rasa cukup untuk hal-hal yang sosiologis seperti itu. Nanti dalam berikutnya kita akan bicarakan langsung ke buku. Saya rasa akan lebih menarik. Iya, banyak sudah kita bincangkan proses Anda menjadi seorang Dharma Putra, tetapi apa hasilnya setelah menjadi seorang Dharma Putra? Seperti yang kita lihat di meja ini, begitu banyak buku yang telah ditulis. Tetapi saya tertarik, barangkali karena saya seorang historian, saya lebih tertarik pada salah satu buku Wanita Bali Tempo Dulu. Tapi penting juga sebelum kita membahas isinya dalam segmen berikutnya, kita mulai dulu. Bagaimana sih Anda sebagai seorang ahli sastra, tiba-tiba saja masuk ke ruang sejarah begitu, yang semestinya walaupun memang sejarah terbuka, tetapi memang ada pakem-pakem tertentu yang harus diikuti oleh seorang penulis sejarah. Bagaimana sih ceritanya? Ya. Saya menulis buku Wanita Bali Tempo Dulu Perspektif Masa Kini itu sebetulnya ketika saya melakukan penelitian untuk disertasi saya menulis sastra. Ketika saya menulis disertasi, saya melakukan penelitian terhadap media-media massa yang terbit di Bali tahun 20-an, sejak awal lah, sampai tahun 2000. Nah, ketika saya membaca majalah Surya Kanta atau surat kabar Surya Kanta, kemudian Bali Adjana Jatayu, kemudian Damai dan Bakti yang terbit di Denpasar dan di Singaraja, saya menemukan banyak sekali artikel-artikel, satu tentang wanita, dua yang ditulis oleh wanita. Nah, ketika saya menemukan bahan-bahan tersebut, saya berpikir saya harus menyisihkan sejenak penelitian disertasi saya dan memberikan kesempatan kepada keinginan saya, keinginan jurnalistik saya untuk menulis tentang wanita Bali. Jadi sebetulnya walaupun saya menekuni sastra, tiba-tiba saya menulis buku Wanita Bali Tempo Dulu, sebetulnya titik tolaknya sama, yaitu sama-sama bertolak dari teks. Sama-sama bertolak dari teks. Jadi yang saya tulis di dalam buku Wanita Bali Tempo Dulu itu adalah menganalisis teks-teks yang ditulis di media massa di Bali tahun 20-an sampai 50-an dan juga beberapa tahun 60-an. Khususnya yang bertema tentang wanita dan kewanitaan. Ya, saya membaca buku itu seperti membaca laporan tentang adanya suatu tulisan. Bukan artinya kunyahan atau cernaan seorang Dharma Putra terhadap suatu fenomena wanita di Bali. Memang begitu maksudnya. Menginformasikan bahwa ini loh tulisan-tulisan tentang wanita yang ditulis oleh wanita, begitu? Ya, pertama saya ingin menyampaikan informasi bahwa wanita Bali itu
tahun 20-an, 30-an, dan juga 50-an, hebat sekali. Mereka tidak seperti dikesankan sebagai orang yang sifatnya nerimo, yang hanya mengurus pekerjaan domestik di rumah, mengasuh anak. Tetapi mereka juga menulis dan menyampaikan rasa tidak puas, kecewa, atau bahkan protes terhadap hal-hal yang tidak mereka sukai, yang mereka anggap menekan perempuan secara tidak adil. Yang kedua yang juga menarik, bahwa wanita-wanita Bali tahun 30-an yang aktif menulis, seperti Gusti Ayu Rapeg, Nik Chatri, dan ada beberapa nama lain belakangan seperti Yasmin Oko, kemudian Elok Satiti. Elok Satiti itu adalah orang Jawa yang menikah dengan putra Bali dan tinggal di Bali, dan ketika dia menulis di Bali. Jadi selain mengerjakan urusan rumah tangga, wanita-wanita Bali itu juga penulis. Dan hal ini tidak pernah ada diungkap oleh sarjana manapun, baik sejarawan, antropolog, dan juga peneliti-peneliti asing. Ya, tidak masalah karena memang materi garapan mereka berbeda. Tapi ketika saya menemukan itu, saya kaget sekali, wah ini harus ditulis. Saya mencoba juga memberikan penafsiran. Makanya judulnya adalah Wanita Bali Tempo Dulu, Perspektif Masa Kini. Jadi bagaimana kita atau saya, orang yang sekarang melihat pergerakan mereka di zaman itu. Jadi yang saya lihat di situ adalah wanita Bali berusaha memperjuangkan nasib wanita di bidang pendidikan. Kemudian di bidang harga diri di depan publik. Ada tulisan yang memprotes kebiasaan turis yang berkunjung ke Bali memotret wanita Bali yang telanjang dada. Kemudian ada tulisan dari Gusti Ayu Rapeg, itu mantan atau istri mantan pejabat Gubernur Bali, I Gusti Putu Merta, menulis protes poligami di Bali. Karena data yang ada menunjukkan, kalau tidak salah, saya harus baca lagi, itu 33% laki-laki Bali tahun 30-an melakukan poligami. Jadi wanita atau istri diolok-olok dengan mengatakan, oke istriku, kalau kamu merasa berat bekerja, mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, supaya kamu tidak merasa berat, bagaimana kalau kamu saya carikan madu? Dengan madu, dengan istri kedua, pekerjaan bisa dibagi. Jadi wanita waktu itu betul-betul berada dalam hegemoni laki-laki. Istri mau menerima. Mendapat madu berarti meringankan beban pekerjaan. Nah, disinilah Gusti Ayu Rapeg masuk. Bahwa itu sebetulnya keliru. Harga diri yang hilang karena menjadi istri kedua. Itu kan hebat sekali. Itu yang coba saya analisis, saya ungkap di sini, selain memberikan informasi bahwa ada wanita Bali menulis. Ya, demi kebenaran sejarah saja saya ingin mengoreksi sedikit, maaf begitu. Karena memang sudah pernah ada seorang wanita Bali yang menulis skripsi tentang wanita Bali juga di tahun 1986 di Yogyakarta. Yang sayangnya memang belum dipublikasikan, tapi wajar saja karena Anda ada di Bali dan skripsi itu belum beredar di Bali, menjadi wajar tidak tahu bahwa memang pernah ada seorang wanita yang menulis skripsi tentang wanita. Nah, satu hal yang menarik ketika membicarakan wanita Bali di tahun 30-an, tempo dulu barangkali batasnya hanya 30, apakah ada persamaannya, kesinambungannya dengan sekarang, atau mungkin ada banyak hal yang berubah? Saya melihat justru ada perubahan yang signifikan antara apa yang diperjuangkan wanita Bali tahun 30-an di bidang pendidikan dan juga kesetaraan gender dengan apa yang diperjuangkan sejumlah, bukan semua, tokoh-tokoh wanita Bali di tahun 90-an atau 2000-an. Yang banyak terungkap belakangan bukan lagi soal pendidikan. Karena pendidikan kan sudah kita lihat wanita sudah mencapai tingkat pendidikan yang setara dengan laki-laki. Banyak wanita yang sukses. Bukan itu lagi yang diperjuangkan. Beda misalnya kalau tahun 30-an, wanita Bali yang kebanyakan menjadi guru berusaha membantu pemerintah untuk memberantas buta huruf pendidikan. Kalau yang belakangan ini justru yang pernah menjadi salah satu isu utama adalah warisan. Jadi bagaimana memperjuangkan wanita Bali, terutama misalnya yang kemudian karena nasib sial atau malang
tidak beruntung harus cerai menjadi janda dan kembali ke rumah dan tidak memiliki warisan sama sekali. Padahal adik kakak, saudara-saudara kandung mereka mendapati. Itu yang pernah menjadi salah satu isu yang diperjuangkan. Jadi saya melihat perbedaannya, kalau dulu pendidikan, belakangan warisan. Dan kita lihat isu warisan ini untuk wanita Bali kemudian diangkat oleh kelompok-kelompok yang bergerak di bidang adat dan agama. Sekarang kan kita tahu bahwa wanita Bali katanya sedang diperjuangkan atau bahkan sudah ada keputusan di Desa Pakraman, Majelis Desa Pakraman, bahwa berhak memiliki hak untuk mendapat warisan walaupun jumlahnya tidak sama. Jadi kesimpulannya kalau wanita tempo dulu itu memperjuangkan pendidikan lebih banyak, sedangkan yang belakangan memperjuangkan warisan. Iya, saya baca di sumber-sumber yang juga Anda baca. Di situ disebutkan bahwa wanita Bali itu disadarkan untuk menjadi dirinya sendiri, bukan atas kesadarannya sendiri menampilkan dirinya. Bagaimana pendapat Anda? Pertanyaannya bisa diulang, belum begitu jelas. Begini, saya baca hasilnya yang saya temukan, wanita Bali itu untuk bisa tampil menjadi dirinya sendiri di tahun 30-an bukanlah atas inisiatifnya sendiri, melainkan merupakan respon, jawaban dari satu tantangan yang diberikan oleh kaum laki-laki untuk tampil, khususnya dari kelompok Bali Dharma Laksana. Ya, bagaimana Anda? Begini, wanita Bali tahun 30-an menjadi begitu aktif pada waktu itu memang karena banyak faktor. Pertama, mereka adalah wanita-wanita yang beruntung dikirim oleh Belanda bersekolah di Blitar. Jadi ketika di Blitar mereka masuk normal kursus atau sekolah kursus untuk menjadi guru. Mrs. Pervola School. Mrs. Pervola School, ya itu bahasa Belandanya. Setelah kembali dari sana mereka menjadi guru dan tugas mereka tentu memberantas buta huruf yang begitu tinggi, terutama di kalangan wanita. Nah, waktu itu di Bali sudah ada organisasi Bali Dharma Laksana yang didirikan oleh kaum terpelajar laki-laki. Antara lain katanya I Gusti Ngurah Rai, pahlawan kita, ikut aktif dalam Bali Dharma Laksana. Ini bisa diteliti lebih lanjut. Nah, di dalam Bali Dharma Laksana itu ada beberapa seksi, termasuk seksi wanita, perempuan. Biasalah dalam satu organisasi itu ada beberapa seksi. Nah, aktivis wanita yang ikut di Bali Dharma Laksana, antara lain I Gusti Ayu Rapog, merasakan sekali bahwa fokus gerakan dari Bali Dharma Laksana itu kurang sekali memperhatikan wanita. Sehingga mereka, I Gusti Ayu Rapog, Ni Wayan Sami, Ni Catri, mendirikan Putri Bali Sadar. Jadi situasi yang membuat, seperti Wijaya katakan tadi, karena organisasi laki-laki kurang memperhatikan gerakan wanita, keadaan wanita, mereka mendirikan Putri Bali Sadar, sama dengan organisasi wanita sadar di luar Bali. Jadi inspirasinya, dorongannya dari dalam, tapi inspirasinya juga ada dari luar. Lewat Putri Bali Sadar lah mereka mengadakan fundraising, penggalian dana, mengumpulkan uang untuk melakukan pemberantasan buta huruf dan dibantu oleh guru laki-laki. Jadi antara keadaan di Bali dan inspirasi dari luar sama-sama memberikan dorongan bagi wanita Bali untuk menjadi dirinya sendiri, bergerak untuk kaumnya. Ya, menarik sekali. Tetapi kita tunggu setelah yang satu ini. Ya, berbicara tentang wanita Bali tempo dulu sangat menarik sekali sebenarnya, tapi saya rasa waktu kita akan habis jika untuk membahas itu, padahal Anda begitu banyak sekali memiliki buku. Barangkali Anda bisa sebutkan satu persatu, kemudian saya akan stres bagian ini yang mungkin saya akan kejar lebih jauh. Ya, pertama sebetulnya buku yang pertama saya tulis itu buku Tonggak Baru Sastra Bali Modern. Iya. Itu juga saya temukan ketika saya melakukan penelitian di Australia. Selama ini orang mengatakan bahwa sastra Bali modern itu muncul tahun 1931. Iya. Setelah saya melakukan penelitian ternyata banyak sekali karya sastra
yang bisa digolongkan ke dalam bentuk sastra Bali modern yang terbit jauh sebelum 1931. Jadi di sana juga dalam buku itu saya cantumkan beberapa contoh karya sastra, terutama berupa cerita pendek yang dipakai di dalam buku pelajaran sekolah untuk menguatkan argumentasi saya. Jadi tonggak baru sastra Bali modern. Itu pertama terbit tahun 2000 dan tahun 2010 dicetak ulang lagi. Kita tahu sekarang banyak sekali orang belajar sastra bahasa dan sastra Bali, dan buku itu merupakan salah satu buku yang digunakan. Buku selanjutnya? Buku selanjutnya itu Wanita Bali Tempo Dulu, itu tahun 2003 pertama terbit, kemudian terbit lagi tahun 2007, dan ini juga beredar secara nasional dan cukup laku di pasaran karena jarang sekali buku wanita yang membahas tentang wanita Bali. Kemudian buku yang berikutnya adalah Bali dalam Kuasa Politik. Itu adalah kumpulan karangan tentang yang mencoba membahas bahwa kebudayaan dan kesenian di Bali itu yang selama ini dipahami secara terisolasi sebagai bagian dari kebudayaan yang adiluhung, saya ingin menunjukkan itu sebetulnya banyak mendapat pengaruh sosial politik. Salah satu tulisan dalam buku itu adalah tentang lagu pop Bali. Lagu pop Bali itu terutama yang tahun 2002 sampai 2005 itu banyak sekali mengangkat tema-tema politik. Ketika ada reformasi, ketika ada pemilihan langsung, ketika ada ketidakpuasan terhadap kalau kaum politisi kita, penyanyi-penyanyi lagu pop Bali dengan kreatif beberapa diantaranya menulis lagu-lagu bertema politik. Itu salah satu itu. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah buku Literary Mirror, Balinese Reflection on Modernity and Identity in the 20th Century. Ini yang terbit di Belanda berdasarkan disertasi saya. Tahun 2003 selesai doktor, kemudian 2011 baru bukunya terbit di Belanda. Itu membicarakan tema-tema yang ditulis oleh sastrawan Bali sejak tahun 20-an sampai sekarang. Ternyata ada salah satu tema besar yang selalu muncul dan selalu menarik adalah pertentangan kasta. Tahun 20-an itu sudah ada drama judulnya Kesetiaan Perempuan. Kemudian tahun 2000-an banyak karya-karya sastra bertema kasta, antara lain misalnya Tarian Bumi yang dibahas oleh Oko Rusmini. Jadi saya melihat kasta menjadi salah satu tema utama yang selalu muncul dalam perkembangan sastra Bali modern. Buku lain yang saya sunting bersama teman-teman lain, ada buku tentang pariwisata dengan Michael Hitchcock yang terbit di Inggris, itu pariwisata Bali dan terorisme. Data dari buku itu saya peroleh ketika saya menjadi wartawan, meliput sidang-sidang di pengadilan, tiap hari datang ke Kuta, wawancara dengan tokoh-tokoh pariwisata. Jadi pengalaman menjadi jurnalis kembali memberikan kemampuan untuk menggali materi dengan cepat dan menuliskannya menjadi buku berdua. Saya juga menyunting buku Seabad Puputan Badung yang diluncurkan tahun 2006 untuk memperingati 100 tahun Puputan Badung. Tapi itu hanya kumpulan karangan, hampir tidak ada analisis tentang buku Seabad Puputan Badung. Tapi buku ini harus dikatakan merupakan salah satu buku tentang Puputan Badung yang agak lengkap karena merinci secara detail bagaimana proses penyerangan pemerintah kolonial Belanda terhadap Bali yang meletus pada Puputan Badung. Ya, saya ingin sedikit menggaris tadi. Munculnya karya sastra novel atau yang tahun 20-an, Kesetiaan Wanita. Anda sebagai seorang penulis sastra, apakah menemukan suatu bukti barangkali tulisan itu menjadi sumber inspirasi langsung atau tidak langsung mengenai dalam novel-novel tentang wanita berikutnya? Saya tidak yakin bahwa penulis-penulis Bali belakangan membaca karya-karya tersebut. Karena memang tidak beredar. Drama Kesetiaan Perempuan yang saya sebut tadi itu terbit di majalah atau koran Surya Kanta tahun 26 sebagai reaksi keras kelompok Jabo terhadap kelompok Triwansa. Saya tidak yakin penulis-penulis muda Bali atau yang lebih senior membaca karya itu. Tetapi kalau ada pertanyaan mengapa kasta menjadi tema utama dan selalu muncul berulang, mungkin inspirasi yang diambil dari oleh pengarang itu adalah karena
kehidupan sosial di masyarakat. Mereka akan selalu, atau mungkin mereka selalu memperhatikan, melihat, mengalami mungkin adanya konflik-konflik sosial, harga diri yang bersumber dari perbedaan kewangsaan atau kasta. Walaupun sebetulnya secara akademis banyak orang tidak percaya bahwa kasta itu hadir atau triwangsa itu hadir seperti yang dibayangkan orang. Buktinya bahwa dia hadir, gampang kita menyebut bahwa kita harus berbahasa halus dengan orang yang berbeda kasta. Tetapi bukti bahwa dia tidak hadir dalam banyak pergaulan, kita tidak perlu berbahasa halus kepada orang yang berbeda kasta. Kepada siapapun kita bisa berbahasa. Oh ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan supaya ini ada kesan memberikan interaktif dan edukatif acara ini, saya ingin Anda sedikit memberikan suatu cerita bagaimana disertasi Anda bisa diterbitkan oleh KTLF. Ya, disertasi itu kisahnya sampai terbit di Leiden, di KITLV Press di Leiden. Itu sebetulnya pertama ketika selesai dan saya dinyatakan lulus, saya memberikan disertasi ini, kopinya kepada Profesor Henk Skultenoldort yang bekerja di KITLP, dan dia meneruskannya kepada tim reviewer di KITLP. Sebetulnya kalau toh dia tidak meneruskan, kemungkinan saya juga akan menawarkan, karena pembimbing saya menyarankan buku ini, disertasi ini banyak berisi informasi baru yang belum banyak orang ketahui, layak diterbitkan. Nah, setelah diteruskan ke KITLP Press oleh Profesor Henk, saya mendapat respon balik yang menyatakan buku bisa diterbitkan, tetapi silakan perbaikin revisi ini, dan banyak sekali kritik yang masuk. Dan syukur saya mendapat fellowship lagi selama 3 tahun ke Australia untuk memperbaiki semua itu. Jadi faktor keberuntungan seperti yang dikatakan Wijaya tadi memungkinkan saya untuk menulis, menyempurnakan disertasi itu sampai akhirnya terbit. Tetapi seperti juga buku-buku lainnya nggak ada yang sempurna. Banyak buku lain yang jauh lebih baik, tetapi saya ingin mengajak teman-teman, apapun yang kita miliki, pikiran sekecil apapun, sederhana pun, cobalah tulis. Karena begitu dia menjadi buku, yakinlah bahwa banyak buku yang jauh lebih baik dari apa yang Anda kerjakan, tetapi juga banyak buku yang lebih jelek dari yang Anda kerjakan. Kalau demikian keadaannya, lebih baik tulis. Publish or perish. Artinya, Anda tulis ide Anda, atau ide itu akan lenyap, tidak diketahui orang sama sekali. Ya, tapi saya boleh jadi akan menekankan pada buku ini. Bali dalam kuasa. Bali dalam kuasa politik tentunya. Tapi mengapa harus ada kuasa politik? Jadi seperti yang saya katakan tadi, selama ini kan pendekatan kita ketika mempelajari atau menganalisis seni, sastra, budaya, kebanyakan berdasarkan pendekatan yang terisolasi pada kesenian, estetika saja. Padahal kita harus terbuka melihat bahwa pesta kesenian Bali, pertunjukan Bali, karya sastra, patung dan seterusnya atau apapun itu, sebetulnya itu dipengaruhi oleh situasi sosial politik dalam proses penciptaannya. Kalau halnya demikian, maka untuk memahaminya kita harus mengerti sejauh mana pengaruh politik mempengaruhinya. Nah, ketika misalnya para intelektual kita dan birokrat membuat klasifikasi tari wali, kemudian Bali dan Bali-Balihan tahun 70-an, itu kan jelas sekali karena kuasa politik pariwisata. Iya, saya rasa penting sekali jika memang kita mau lanjutkan ini, barangkali besok juga tidak akan habis-habisnya sampai besok, tapi ada satu hal yang ingin saya minta kepada Anda, bagaimana kiranya bisa menumbuhkan semangat belajar, terutama memunculkan penulis-penulis muda di Bali. Apa yang harus mereka lakukan? Barangkali Anda bisa memberikan saran-saran kepada para pemirsa Dewa TV dimanapun mereka berada. Ya, seseorang akan bisa menjadi penulis kalau mereka rajin membaca atau banyak membaca, karena dalam membaca orang bisa mendapatkan ide dan lalu memiliki gagasan untuk dituangkan. Jadi saran saya, kita harus lebih banyak membaca sambil mencari informasi bahan-bahan untuk yang kita tulis. Yang kedua, kita di Bali ini banyak sekali memiliki penulis sejak dulu sampai kini. Buktinya Bali memiliki kekayaan sastra yang luar biasa. Jadi kita bisa bercermin pada leluhur kita,
bagaimana leluhur kita zaman dulu dalam segala keterbatasan akan literatur bisa menghasilkan karya sastra yang terus mula-mula ditulis dalam lontar, kemudian ditranskripsi ke dalam buku-buku, dan buku-buku itu terus mengalir sampai sekarang. Kita di era modern ini, ketika ada internet, ketika ada komputer, mencari literatur begitu gampang, seharusnya kemampuan, keinginan menulis jauh lebih kuat daripada pada masa lalu. Oleh karena itu, sekarang ini saya bangga melihat anak-anak muda, anak-anak SMA, banyak sekali yang senang membaca, baik membaca lewat internet, walaupun membaca buku-buku, dan itu adalah cikal bakal mereka akan menjadi penulis. Jadi betapa bagusnya kalau kita bisa menjadi penulis, selain menyampaikan pikiran, juga ikut memproduksi pengetahuan. 60 menit saya telah menemani Anda dalam acara Pustaka Dewata. Semoga ada manfaatnya, dan kita tutup dengan Pramesanti. Om, Om Santi, Santi Santi, Santi, Santi Om. Om.